Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah yang ada di rumah? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik. Dan sebelum belajar, anak soleh dan solihah yang ada di rumah, jangan lupa berdoa ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan juga memudahkan kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini kita kembali belajar tematik dan kita sudah masuk pada subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Nah, kita akan fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sekarang buka buku penanya pada halaman 41. Nah, pada pembahasan bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Oke, anak soleh dan solihah, waktu kelas 1 kita sudah pernah belajar mengenai kalimat perintah. Nah, kali ini kita akan kembali mengingat atau mempelajari kembali mengenai kalimat perintah. Oke, menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, kalimat perintah itu digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ya, jadi kalimat perintah itu adalah kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan. Jadi ciri-cirinya adalah dia menggunakan pada akhiran katanya itu dia ada kata lah atau kan. Terus ciri-ciri kedua, akhir kalimat itu dia menggunakan tanda seru. Jadi di akhir kalimat ada tanda seru. Baik, sekarang kita lihat contoh percakapan antara Bu Guru dan juga salah satu siswa. Nah, kata Bu Guru, "Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru." Nah, jawab Beni, "Baik, Bu." Oke, kalimat yang diucapkan oleh Bu Guru ini adalah salah satu contoh kalimat perintah. Nah, kenapa Ustazah Fitra katakan contoh kalimat perintah? Karena terdapat suku kata lah dan di akhir kalimatnya itu ada tanda seru, ya. Karena sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa ciri-ciri kalimat perintah itu terdapat suku kata lah dan juga ada tanda seru di akhir kalimat. Oke, bagaimana anak soleh dan solihah? Sampai di sini sudah bisa difahami? Dan juga kalimat perintah itu kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini Bu Guru dia meminta tolong kepada Beni untuk membawa buku tugas di ruang guru. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang buka bukunya halaman 45. Oke, menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita. Nah, sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat. Nah, salah satunya adalah kalimat perintah. Oke, kalimat perintah pada teks itu diakhiri dengan tanda seru.
Nah, sekarang coba kita baca teks cerita di bawah ini. Nah, di sini ada teks cerita ya. Kita baca bersama-sama. Bel sudah berbunyi. Tanda jam pelajaran dimulai. Siswa bersiap-siap memulai pelajaran. Nah, kata Bu Guru, buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Lalu siswa segera membentuk kelompok dan Bu Guru memberi tugas. Nah, Bu Guru kembali berkata, kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Lalu semua siswa berdiskusi dengan tertib. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kira-kira mana ya dalam teks cerita ini yang termaksud kalimat perintah? Ada yang tahu? Oke. Nah, kalimat perintahnya ini yang Ustazah beri garis bawahi ya. Yang Ustazah garis bawahi ini adalah contoh kalimat perintah. Karena dalam kalimat ini ada suku kata lah dan juga ada tanda seru ya. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Nah, di sini Bu Guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok. Jadi itu adalah kalimat perintah. Nah, ada lagi contoh kalimat perintahnya? Oke, yang Ustazah garis bawahi ya. Nah, di sini ada kalimat kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Nah, di sini lagi ada suku kata kan dan juga ada tanda seru. Ya. Kita lanjut. Buka bukunya halaman 47. Nah, mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan. Oke. Kalimat perintah sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, perintah dalam percakapan itu memiliki arti yang berbeda-beda. Oke, ini lagi ada contoh ya, Pak Guru dan juga siswanya. Nah, kata Pak Guru, sebelum ujian, simpanlah buku catatan di dalam tas. Oke, nah kata salah satu siswa, baik Pak Guru. Oke, kalimat yang diucapkan oleh Pak Guru adalah termaksud kalimat perintah ya, karena ada suku kata lah dan juga ada tanda seru. Ini ya, jadi ini adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah sering diucapkan pada kegiatan di sekolah. Contohnya yaitu pada saat melakukan upacara bendera. Nah, di sini kata Pak Guru, lakukan upacara bendera dengan tertib dan luruskan barisan. Nah, di sini juga adalah contoh kalimat perintah ya, karena ada suku kata kan dan juga di akhir kalimatnya ada tanda seru. Oke, bagaimana anak saleh dan salihahku semua? Apakah kalimat perintah, bentuk kalimat perintah sudah bisa difahami? Ya, pasti semua Ananda sudah pernah mengucapkan kalimat perintah. Baik itu misalnya meminta bantuan kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kalimat perintah. Nah, sekarang tugas Ananda di rumah adalah
Pertama, buka kembali buku Bu Pena pada halaman 41. Nah, pada halaman 41 itu ada soal latihan nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi nomor 1 itu isilah titik-titik dengan kata yang tepat. Ya, soalnya A, titik-titik bukumu di dalam tas. Nah, di sini di samping sebelah kanan ada pilihan jawabannya ya. Jadi anak soleh dan solihah tugasnya adalah mencocokkan kira-kira mana kata yang tepat, yang sesuai dengan kalimat bagian A, B, dan juga bagian C. Oke. Terus di nomor 2-nya di sini ada percakapan di lingkungan sekolah antara bu guru dan siswa. Jadi anak soleh dan solihah baca dulu teks percakapannya. Oke? Kemudian cari di situ mana kalimat perintahnya dan tulis di buku catatannya ya. Oke, itu adalah soal nomor 1. Terus tugasnya nomor 2 adalah buatlah kalimat perintah yang diawali dengan kata kerjakan dan juga tutuplah. Nah, tugasnya anak soleh dan solihah buat kalimat perintah dari 2 kata tersebut ya, kerjakan dan tutuplah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap anak soleh dan solihah diberikan kemudahan dalam belajar ya. Kemudian diberikan juga kemudahan dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Dan juga Ustazah Fitrah harap agar anak soleh dan solihah tetap semangat ya. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, agar kita bisa kembali belajar di sekolah. Oke, sekian dari Ustazah Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.